sesuatu yang selama ini diberikan itu bukanlah sebuah kenyataan. Sesuatu yang didengungkan sebagai sebuah kecurangan tidak lebih adalah sebuah narasi politik. Halo Science Seekers, kembali bersama Denny Darko, di mana di sini tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti. Nah, kita akan mengupas sebuah tanda dari kejadian yang baru saja berlangsung, yaitu dimaklumatkannya Ijtima Ulama yang ketiga tentang hasil pemilu yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan tanda-tanda apa yang bisa dibaca dari kejadian yang baru saja menghebohkan semuanya ini tadi? Kenapa menghebohkan? Karena yang sekarang muncul ini adalah dulu orang-orang yang bersama-sama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin di tempat yang sama, di pihak yang sama. Saat ini mereka berlawanan, dan seperti Ijtima Ulama yang ke-1 dan ke-2 nih, yang ketiga muncul. Sebenarnya apa sih tanda yang sebenarnya ada dan bisa kita lihat sebagai orang awam akan politik dan hal-hal seperti itu, dan dilihat dari gejala yang muncul, dilihat melalui kartu yang saya akan baca berikut ini. Apa yang disebut dengan ijtima itu sendiri? Ijtima sendiri sebenarnya berasal dari kata, tentu saja dalam bahasa Arab, yang kata itu adalah ijma. Ijma itu sendiri artinya adalah kesepakatan atau konsensus, atau sesuatu yang bersama-sama disetujui dan dimaklumatkan agar orang bisa mengikuti kesepakatan tersebut. Nah, dalam cabang ilmu fikih, ijma sendiri menempati peringkat ketiga setelah Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, yang keempat itu biasanya berupa kias atau preseden hukum, mungkin seperti undang-undang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Ijtima Ulama sendiri ini adalah satu hal yang tidak boleh dimain-mainkan, sesuatu yang berketetapan untuk diikuti oleh umat atau orang yang beragama Muslim, Islam, para Muslim, dan ini seharusnya tidak berhubungan dengan politik. Tetapi tidak bisa kita hindari mereka yang merasa bahwa politik kali ini berusaha untuk membuat Islam ini menjadi menjauh dari umatnya, dan adanya presiden seperti itu membuat semuanya jadi berbau politik seperti yang kita lihat seperti saat ini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi setelah kemarin Ijtima Ulama yang ketiga dimunculkan? Saya lihat dari kartu saya, ini adalah kartu The Nine of Swords atau 9 pedang. Nah, 9 pedang ini berarti apa? 9 pedang ini mengartikan ketakutan, kekhawatiran, satu depresi, dan mimpi buruk terhadap sesuatu yang dihadapi. Seorang pria duduk melihat ke jendela, dan ada pedang-pedang yang muncul di depannya. Pedang ini memenjarakannya sehingga dia berpikir tentang segala hal yang negatif tentang apa yang terjadi. Pria ini berasumsi terhadap sesuatu, dan walaupun sesuatu itu mungkin tidak seperti yang kenyataannya, tetapi dia sudah memiliki preseden dan berpikir bahwa itu tadi akan berdampak negatif kepada dirinya. Dan ini sebenarnya yang terjadi, dan selama ini diyakini oleh pihak yang memaklumatkan hal tersebut. Apapun yang dilakukan oleh lawan politiknya itu adalah salah. Mengutip pernyataan Tuan Guru Bajang saat diinterview di dalam salah satu TV nasional, dia mengatakan bahwa ini seperti dua buah kubu, dan kebetulan memang pemilu kali ini hanya terbagi jadi dua seperti pemilu 5 tahun yang lalu, sehingga polarisasinya kuat sekali, kutubnya ini kuat sekali. Jadi kalau nggak A, ya B, seperti itu. Dan kalaupun ada kutub tengah, itu kutub tengah yang tidak memilih. Nah, karena dua kutub ini tadi sama-sama di dalam tempurung, begitu asosiasi beliau, maka mereka itu hanya mendapatkan dan mendengarkan sesuatu yang mereka dengarkan ya di kelompok mereka. Kalau ada orang yang memberikan satu informasi atau meneriakan sesuatu, maka gema dan gaungnya akan didengarkan oleh mereka-mereka saja.
Mereka akan saling mendengarkan pendapat orang di sekitarnya, dan semakin didengarkan, semakin frekuensinya diulang, maka apa yang diyakini itu akan semakin diyakini menjadi sebuah kebenaran. Ini tidak hanya terjadi di dalam salah satu tempurung, tetapi di dua-duanya. Nah, celakanya yang satu lagi ini melabelkan hal tersebut berhubungan dengan keyakinan mereka. Nah, ini yang terjadi saat ini. Semua itu muncul bukan dilandasi oleh satu hal yang positif, tetapi berdasarkan ketakutan yang luar biasa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh lawannya pasti akan dianggap keliru. Sehingga kehilangan kepercayaan dan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka akan meminta pihak yang satunya untuk menganulir apapun keputusannya. Pembeberan bukti, fakta, dan sebagainya sudah bukan menjadi satu opsi lagi, karena saat kita sudah kehilangan kepercayaan dan keinginan untuk berdiskusi, maka hal tersebut menjadi sia-sia. Dan Tuan Guru Bajang saat itu menyarankan untuk membuka tempurungnya, saling berbicara dan saling berdiskusi mengenai apa yang sebenarnya terbaik untuk bangsa ini dan keputusan yang harus diambil. Tidak dengan malah menggaungkan sesuatu yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang mendasari hal tersebut. Ketakutan yang amat sangat. Mungkin kalau orang bilang kita berburuk sangka kepada sesuatu, padahal mungkin sesuatu itu belum terjadi atau terjadi dengan berbeda atau apapun yang kita takutkan. Dan ini semua mendasari munculnya hal tersebut. Dan apa yang akan terjadi setelah hal tersebut ini terjadi? Kartu The Seven of Cups ini adalah sebuah simbol dari illusionary atau sebuah ilusi, sebuah harapan yang maya, harapan yang tidak menjadi fakta, harapan yang berbeda dengan kenyataan yang diinginkan, mimpi. Nah, ini yang terjadi dan ini yang dialami oleh semua yang ada di dalam keputusan ini tadi. Mereka semua percaya kepada satu fakta yang mereka tidak mau dibuktikan kenyataannya. Mereka mempercayai fakta yang mereka yakini dari satu tempurung yang diulang-ulang itu lagi dan itu lagi. Sebenarnya kalau mereka mau saling bertemu dan membahas, semuanya pasti akan bisa terselesaikan. Tapi tuduhan sudah terlanjur dilayangkan. Accusation sudah dibuat dan kecurangan itu tadi diasumsikan karena mereka sudah menuduh pihak yang satunya lagi ini melakukan sesuatu, mengembel-embelinya dengan masif, terstruktur dan sebagainya, sama seperti 5 tahun yang lalu. Dan kali ini semakin kuat lagi, dan sebenarnya kalau bisa dilihat, mulai banyak orang-orang yang sudah terbangun dari mimpinya. Ini dilihat dari mulai banyaknya perpindahan kubu, merapatnya orang-orang yang tadi berseberangan kepada pihak yang mungkin orang beranggapan sepertinya, tetapi saya meyakini itu akan memenangkan pemilu pada tahun ini. Dan apa yang diinginkan ini tadi, meskipun tidak terjadi diulang-ulang sehingga orang tersebut diharapkan percaya, meyakini, dan melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi yang bisa kita lihat seperti yang tadi dikatakan, koalisinya mulai terpecah. Banyak dukungan yang mulai berpindah. Dan mereka semua sebenarnya yakin bahwa kenyataan tidak berpihak kepada mereka. Nah, setelah terjadinya hal tadi yang berdasarkan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya terus terjadi, tapi tetap memaksakan karena berharap bahwa apa yang terjadi ini seperti mimpinya, maka pertanyaan berikutnya, apa sih yang akan terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Ini adalah apa yang akan terjadi kepada pendukungnya. Nah, pendukungnya akan mulai mengatakan apa yang tampak pada kartu The Four of Cups. Four of Cups ini menggambarkan tentang penolakan, menggambarkan tentang saya sudah kenyang, saya nggak mau minum lagi, menggambarkan udahlah, saya udah nggak mau ikut lagi deh. Nah, people power tidak akan terjadi karena ternyata masyarakat juga masih bisa berpikir dengan jernih bahwa semua yang akan dilakukan hanya berakibat kepada sesuatu yang tidak mereka inginkan. Mereka bisa mulai melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata sesuatu yang selama ini diberikan itu bukanlah sebuah kenyataan.
Sesuatu yang didengungkan sebagai sebuah kecurangan tidak lebih adalah sebuah narasi politik. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai sebuah pembelaan terhadap keyakinan mereka ternyata adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Memang kalau difikirkan ini tadi, orang-orang yang memaksakan itu tadi tidak menginginkan kekuasaan. Di pikiran mereka, mereka seperti membela apa yang mereka yakini. Di pikiran mereka, orang yang mereka lawan adalah orang yang harus dikalahkan. Di pikiran mereka, ini adalah sebuah peperangan besar yang harus dimenangkan. Yang pada kenyataannya, itu semua terjadi hanya karena ketakutan. Nah, ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan ini semua akan membuka bulan puasa ini, dan ini adalah arti yang baik bahwa Indonesia akan kembali bersatu. Indonesia akan tidak peduli lagi tentang hal-hal yang akan bisa memecah belah persatuan mereka. Sebentar lagi Indonesia akan bersatu, dan 22 Mei nanti kita akan diumumkan siapa pemenang pemilu yang akan memimpin kita dalam 5 tahun ke depan nanti. Dan itu bukan berarti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang adalah sesuatu yang direstui oleh yang di atas. Dan kita semua sudah berdoa, dan yang di atas sudah menjawab doa kita. Mungkin bukan seperti yang kita inginkan, tetapi saya yakin ini adalah terbaik dan saat ini kita butuhkan. Saya Denny Darko, sampai jumpa di video yang berikutnya.